Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pembina Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ibu Dr. Intan Nurul Awalia, SE MSc. Yang kami hormati Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Saudara Muhammad Rian Arifin. Yang kami hormati Ketua Panitia Capital Market Explore 2022, Saudara Dafa Al-Farizi. Yang kami hormati pula Saudara Muhammad Heru Mustafa, selaku pemateri Diklat Ruang Capital Market Explore 2022 pada pagi hari ini. Serta teman-teman panitia dan peserta Capital Market Explore 2022 yang kami sayangi dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang mewabah ini, puji syukur Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat dan berkumpul di sini dalam rangka Capital Market Expo 2022 dengan tema Be a Smart Investor for the Superior Golden Generation. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul kiamah nanti. Perkenalkan, saya, Nurul Vina Tanzul Arifah, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Sesi dokumentasi. 4. Pembacaan doa. 5. Pembacaan CV pemateri. 6. Penyampaian materi. 7. Sesi tanya jawab. 8. Penutup dan 9. Tes tulis. Memasuki acara inti, marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Capital Market Explore 2022. Kepada Saudara Dafa Al-Farizi, dipersilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di rangkaian acara Capital Market Explore. Walaupun memang harus dalam kondisi daring atau online. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak sahabatnya akan kita nanti-nantikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Intan Nurul Awalia selaku pembina KSPM Universitas Jember. Yang saya hormati, Saudara Muhammad Rian Arifin selaku Ketua Umum KSPM Universitas Jember. Yang saya hormati pula, Saudara Muhammad Heru Mustafa selaku pemateri pada acara pagi hari ini yang tentunya sangat luar biasa. Dan teman-teman panitia yang sudah berusaha keras menyiapkan acara Capital Market Explore ini. Dan tentunya para peserta calon anggota muda yang saya banggakan. Jadi untuk hari ini yaitu acara awal dari Capital Market Explore, yaitu tes tulis. Yang nanti setelah di pemaparan materi oleh pemateri yaitu Saudara Heru Mustafa, baru diadakan tes tulis melalui media Quizizz. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman calon anggota muda juga mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang diharapkan, dan serta kebarokahan dalam rangkaian acara Capital Market Explore ini. Semangat untuk teman-teman semua.
berjuang dengan sungguh-sungguh, pelajari materinya. Nanti kalau ada yang dibingungkan di pemateri bisa ditanyakan, tidak perlu malu-malu. Dan yang terpenting ikhlas dalam menjalani seleksi di Capital Market Expert ini. Saya dan segenap panitia yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada rangkaian Capital Market Expert ini ada hal yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kepada Saudara Muhammad Rian Arifin dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator ya atas waktunya Mbak Nurul Vina ya. Alhamdulillah bangga sekali saya sekarang di sini dihadapkan dengan 200 peserta ya untuk CME pada tahun sekarang tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Intan Nurul Awaliyah SE MSc selaku pembina KSPM FEB UNED. Yang saya hormati Mas Heru Mustafa selaku pemateri pada CME 2022 serta rekan-rekan serta yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat yang tiada terhingga sehingga pada hari ini, pagi hari ini kita dapat melaksanakan CME dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian sholat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh panitia, di mana di sini ada Mas Dava ya selaku ketua panitia serta jajarannya. Saya ucapkan terima kasih atas beliau, atas pengorbanan waktu, pikiran dan tenaganya semua panitia ya, sehingga acara CME pada tahun ini dapat terselenggara dengan baik seperti itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta CME, dalam hal ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membulatkan tekad dan niatnya untuk mendaftar menjadi bagian daripada peserta CME yang diselenggarakan oleh UKM KSPM seperti itu. Jadi sudah terlihat jelas ya tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa panitia bahwasannya ini adalah serangkaian dari CME atau Capital Market Explorer yang dimana pada hari ini adalah diklat ruang seperti itu. Tadi sudah jelas ada pemaparan materi dan nanti akan dilakukan tes tulis seperti itu. Nah, jadi harapan saya buat teman-teman di sini, meskipun serangkaiannya adalah open recruitment ya, mungkin semua sudah paham ini adalah rangkaian open recruitment, tapi saya harap teman-teman peserta yang ada di sini dengan seutuhnya acara ini disimpulkan sebagai seleksi untuk menjadi anggota muda seperti itu. Tapi jadikanlah ajang ini sebagai ajang pendidikan dan pelatihan seperti itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena di awal teman-teman ketika sudah mendaftar, teman-teman diberikan materi buklet terkait pasar modal. Nah, di situ teman-teman bisa belajar. Dan pada hari ini teman-teman nanti akan mendapatkan pemateri yang sangat luar biasa ya, Mas Heru, terkait pasar modal seperti itu. Dan kemudian setelah kita mendapatkan materi itu sudah tertanam di otak, barulah kita asah, yaitu dengan mengikuti tes tulis seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya ada yang namanya presentasi kelompok. Nah, bagi saya presentasi kelompok ini adalah ajang untuk kita berlatih public speaking seperti itu. Begitupun juga nanti ada yang namanya wawancara. Nah, di wawancara ini adalah ajang kita untuk berlatih membranding diri kita kepada para pewawancara atau interviewer nantinya seperti itu. Jadi dengan teman-teman mendaftar sebagai peserta CME,
tentunya sudah sepantasnya teman-teman mengapresiasi diri teman-teman masing-masing seperti itu. Karena teman-teman sudah lumayan jauh melangkah untuk mendaftar, membulatkan tekad dan niatnya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta CMT seperti itu. Jadi akan berbeda kalau teman-teman bayangkan mahasiswa atau maba-maba yang lainnya yang tidak mendaftar di UKM Ormawa, tentunya pengalaman dan benefit yang mereka dapatkan per hari ini akan sangat jauh berbeda teman-teman yang sudah mendaftar sebagai peserta di CMT seperti itu. Nah, kemudian karena teman-teman sudah mendapatkan kesempatan ini, kesempatan yang sangat luar biasa ini, tentunya jangan disia-siakan. Jadi harus dimaksimalkan dan diperjuangkan seperti itu. Jadi kalau kita ingat kata dari Sultan Syahrir, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian ya dari saya. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat berjuang, kobarkan semangat juang, dan kami tunggu kontribusi positif teman-teman peserta di CME SPM 2022 ini. Mungkin juga sekedar informasi ya buat teman-teman ya. Jadi di KSPM ini kami ada 2 ruangan teman-teman. Yang pertama ada sekretariat, yang kedua ada galeri investasi. Nah, galeri investasi ini di mana teman-teman nantinya kalau sebelum pandemi ya, di sana itu aktif, kita bisa melakukan trading bareng, investasi bareng, dan belajar bareng seperti itu. Di sana cukup sekali fasilitas yang mendukung untuk teman-teman belajar investasi seperti itu. Ada komputer-komputer, buku-buku terkait pasar modal, dan juga tidak jarang ada buku-buku terkait mata kuliah keuangan seperti itu. Mungkin cukup sekian ya sambutan dari saya. Saya akhiri, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh pembina kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang sekaligus akan membuka acara Capital Market Explore 2022. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Intan Nurul Awalia, SE MSc, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya suara saya? Oke, terima kasih moderator Kak Nurul Vina atas kesempatannya. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat yang investor. Ya, saya panggilnya yang investor ya. Ada 203 nih. Wah, makin bertambah tampaknya ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya sampaikan selamat dulu ya. Selamat kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat, semangat juga gitu ya. Yang saya hormati ada Kak Muhammad Rian Arifin, Ketua KSPM FEB UNED periode ini. Kemudian ada juga yang saya hormati Ketua Panitia CME Capital Market Explore 2022. Dava beserta tim gitu ya yang sudah luar biasa menyiapkan acara ini, kemudian moderator juga luar biasa, dan berikutnya ada pemateri Kak Heru ya yang hari ini akan memberikan materi mengenai capital market ya, kemudian seluruh peserta yang ya ini tampaknya terus bertambah gitu ya, yang investor yang luar biasa. Baik, seperti tadi sudah di-highlight oleh Ketua KSPM kita gitu ya, ini merupakan event yang luar biasa, alhamdulillah, dan semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Ini merupakan sarana yang luar biasa menurut saya untuk bisa mengeksplorasi lebih mendalam mengenai investasi. Makanya tadi di awal saya sapanya sebagai yang investor, karena semua ini adalah para investor muda gitu ya, yang pengen tahu banyak gitu ya, pengen tahu banyak, kemudian juga semangat dalam berinvestasi. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita lihat akhir-akhir ini gitu ya di berita, mungkin nggak heran kalau kita ada banyak serangan dengan istilah-istilah baru gitu ya. Ada NFT, ada metaverse, ada wah macam-macam gitu ya. Di mana kita bisa belajar itu? Salah satunya lewat KSPM ini ya. Jadi sudah nggak salah nih kalian mengikuti acara Capital Market Explore. Jadi bukan cuman sekedar tadi seperti sudah disebutkan gitu ya untuk menjadi anggota KSPM dan selain sebagainya, tapi terlebih lagi adalah manfaat ilmu yang bisa kalian dapatkan melalui event seperti ini. Nah, jadi seperti itu.
ini ya, apa namanya, merupakan kesempatan yang berharga gitu ya. Jadi harapan saya sih nanti berikutnya untuk acara-acara seperti ini, seluruh yang investor ini masih semangat lagi gitu ya untuk mengikutinya. Ya, insya Allah nanti akan ada banyak rangkaian acara yang akan diselenggarakan oleh KSPM dalam tahun ini sesuai dengan rencana kerjanya gitu ya. Jadi silahkan nanti join itu untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang seluas-luasnya. Itu saja kira-kira, mungkin saya tutup dengan quote ya. Ini kita masih ada dalam masa pandemi, tahun ketiga. Kalau kalian sempat mencermati gitu ya, ada beberapa quote investment yang bagus gitu di masa pandemi ini. Salah satunya ini, what is the best time to invest? The best time to invest is now. Ya, jadi selalu ada blessing in disguise walaupun kita masih dalam masa pandemi, tapi marilah gitu kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan lancar. Sekali lagi, dengan ini saya nyatakan Capital Market Explore 2022 resmi dibuka. Selamat belajar, selamat berinvestasi. Semoga sukses ya. Oke, kita masih punya salam pasar modal, salam investasi ya. Oke, mari kita bersama-sama. Salam pasar modal, salam investasi. KSPM Jaya Jaya Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kameranya. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk sesi dokumentasi kali ini. Akan aku ambil alih. Di sini ada 9 slide. Aku mulai dari slide yang pertama. Ke slide yang kedua. Slide yang ketiga. Slide yang keempat. Slide kelima. Slide ke-6. Slide ke-7. Slide ke-8. Dan yang terakhir ke slide yang ke-9. Sesi dokumentasi telah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Sampaikan terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Mari tundukkan kepala sejenak untuk membaca doa bersama-sama. Pembacaan doa akan dipandu oleh Saudara Muhammad Syamsyah Bayu Aji Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi rekan-rekan yang beragama lain, silakan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa ikafi muzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas segala limpahan rahmat-Mu. Pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul untuk menghadiri serangkaian kegiatan Capital Market Export ini. Ya Rabbana, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami sehingga ilmu yang tersebar dalam kegiatan ini dapat kami serap dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan agar kami mampu mengamalkan ilmu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Serta tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kesalahan kami, sehatkan kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, dan bimbinglah kami agar senantiasa di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Akhirnya, telah sampailah kita pada acara inti. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, langsung saja saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nama Muhammad Heru Mustafa, latar belakang pendidikan, menempuh pendidikan di SMA Negeri Kalisat pada tahun 2016 sampai 2019. Lalu meneruskan pendidikan di Universitas Jember dengan jurusan S1 Manajemen tahun 2019 sampai sekarang. Pengalaman organisasi dari Kak Heru, yang pertama, mengikuti Paskibra SMA Negeri Kalisat dengan jabatan sebagai anggota tahun 2016 sampai 2019. Yang kedua, mengikuti Pramuka SMA Negeri Kalisat dengan jabatan sebagai anggota tahun 2016 sampai 2019. Yang ketiga, mengikuti UKM PPS Detako Merpati Putih Universitas Jember dengan jabatan sebagai Sekretaris Umum periode 2020-2021. Yang keempat, mengikuti UKM KSPM FEB Universitas Jember dengan jabatan sebagai Kepala Bidang 1 periode 2021-2022. Pengalaman lainnya yang dimiliki oleh Kak Heru, yang pertama, sebagai pematik dalam kegiatan diskusi bareng dengan tema mengenal dunia pasar modal dan investasi. Yang kedua, juara 2 Profit Challenge Internal KSPM FEB UNED periode 2020-2021 kategori pengurus. Yang ketiga, finalis trading competition KSPM Undiknas Denpasar. Dan yang keempat, pengurus terbaik FEB UNED periode 2020-2021. Jika teman-teman ingin menghubungi Kak Heru, teman-teman bisa menghubungi via kontak yang sudah tertera di layar teman-teman. Wah, banyak sekali ya pengalaman yang dimiliki oleh Kak Heru. Mungkin kita bisa menyapa Kak Heru terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Kak Heru. Halo Mbak Vina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya Kak Heru? Alhamdulillah, baik. Mbak Vina gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik juga. Nah, langsung saja untuk yang selanjutnya adalah pemaparan materi diklat ruang Capital Market Explore yang akan dipaparkan oleh Kak Heru. Oke, langsung saja kepada Kak Heru, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Vina atas waktu dan kesempatannya ya. Mungkin operator bisa minta tolong share screen ya. Oke, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya di sini bakal ngasih materi kepada teman-teman semuanya mengenai pasar modal di Indonesia. Mungkin next. Oke, ada beberapa submateri ya teman-teman di sini. Yang pertama itu ada sejarah pasar modal Indonesia, kemudian para pelaku pasar modal itu siapa saja, kemudian produk pasar modal, mekanisme transaksi pasar modal, dan juga analisis saham. Nah, sebelum masuk ke submateri yang pertama nih, mungkin aku tanya terlebih dahulu ya ke teman-teman semuanya. Mungkin ada teman-teman yang tahu nih apa itu pasar modal. Mungkin bisa raise hand menghidupkan mic-nya. Ayo teman-teman, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Kak Heru tadi. Oke. Kalau tidak ada ini ya mungkin ya. Langsung saya jelaskan mungkin ya. Jadi gini ya teman-teman. Pasar modal itu merupakan tempat bertemunya perusahaan yang butuh dana dengan para investor yang mau menanamkan dana mereka di perusahaan itu, atau yang biasa kita sebut sebagai investasi seperti itu. Nah, mungkin kalau mau kita lebih sederhanakan, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi pasar modal itu merupakan suatu tempat yang mempertemukan dua belah pihak, antara pihak yang membutuhkan dana dan juga pihak yang memiliki dana, seperti itu. Next. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sejarah pasar modal di Indonesia ya. Kalau kita merujuk pada buku yang berjudul Efek Needs, teman-teman, di situ dikatakan bahwasanya perdagangan efek di Indonesia itu udah ada sejak tahun 1880. Akan tetapi pelaksanaannya bukan dari organisasi resmi, sehingga catatan transaksinya itu nggak lengkap kayak gitu. Nah, terus pada tahun 1912 itu VOC mendirikan Bursa Efek di Batavia. Kalau sekarang itu Jakarta ya namanya. Tapi cuma 2 tahun, terus ditutup tahun 1914 karena ada Perang Dunia I seperti itu. Kemudian pada tahun 1925 dibuka lagi dan membentuk 2 bursa efek baru, yaitu Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang. Akan tetapi, saat itu bursa juga dihadapkan pada resesi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II, sehingga Bursa Efek Surabaya dan Semarang ini pada akhirnya ditutup. Kemudian diikuti oleh Bursa Efek Jakarta pada tahun 1940 gitu. Nah, setelah Indonesia merdeka, Bursa Efek Jakarta ini dibuka lagi, teman-teman, oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno pada tahun 1952. Dan kembali gak aktif lagi karena ada program nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1956 sampai 1977 itu. Nah, kemudian pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Bursa Efek di Indonesia ini dibuka lagi pada tahun 1977. Pada waktu itu, bursa di Indonesia mengalami kelesuan akibat regulasi yang ada. Maka, pada tahun 1987, pemerintah itu melakukan deregulasi terkait peraturan perundang-undangan pasar modal untuk mempermudah emiten sama investor. Karena pada waktu itu memang nggak ada tanggapan positif dari masyarakat, kayak gitu. Kemudian juga pemerintah membentuk lembaga-lembaga baru kayak Kustodian Sentral Efek
Indonesia atau KSEI, sama Clearing dan Penjamin Efek Indonesia kayak gitu. Lalu pada tahun 1995 mulai diberlakukanlah sistem JATS atau Jakarta Automated Trading System, yaitu sistem di mana perdagangan bursa yang secara otomatis memasangkan antara harga jual dan beli saham. Nah, di mana sebelumnya itu transaksi dilakukan secara manual seperti itu. Lalu masuk ke tahun 2000-an ya, pada tahun 2007 pada akhirnya Bursa Efek Jakarta merger dengan Bursa Efek Surabaya. Maka jadilah nama baru yaitu Bursa Efek Indonesia hingga sekarang gitu. Lalu di tahun 2011 ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, resmi disahkan dan jadi cikal bakal lahirnya lembaga OJK sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu resmi beralih ke OJK, seperti itu. Nah, mungkin itu ya teman-teman, sedikit sejarah mengenai pasar modal yang ada di Indonesia, kayak gitu. Mungkin next. Nah, mungkin ini ya sedikit struktur yang ada di pasar modal kita ya teman-teman, pasar modal Indonesia. Di bagian pertama itu ada OJK selaku pengawasnya, seperti itu. Kemudian diikuti oleh 3 lembaga besarnya di sini, yaitu KPI, BI, dan KSEI. Kemudian juga diikuti oleh lembaga-lembaga penunjang lainnya. Gitu. Next. Oke, kita masuk ke para pelaku pasar modal di Indonesia. Di pasar modal Indonesia itu ada istilah SRO, teman-teman, yaitu Self Regulatory Organization. Yang mana SRO ini adalah terdiri dari 3 lembaga, yaitu Bursa Efek, kemudian Lembaga Clearing dan Penjaminan, sama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Yang pertama itu ada PT Bursa Efek Indonesia ya. Nah, PT Bursa Efek Indonesia ini nawarin beberapa layanan kayak jasa transaksi efek, kemudian jasa pencatatan emiten atas saham dan obligasi, kemudian jasa informasi dan fasilitas lain kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Nah, KPI ini nyediain jasa clearing sama penjaminan penyelesaian transaksi bursa, teman-teman. Jadi, kegiatan usaha di PT KPI itu ada yang pertama jasa clearing transaksi bursa. Nah, proses clearing ini nantinya bakal nentuin hak dan kewajibannya anggota clearing yang timbul dari transaksi efek. Kemudian yang kedua itu ada jasa penjaminan. Nah, penjaminan ini ditujukan untuk mendapatkan kepercayaan investor buat transaksi di pasar modal kayak gitu. Kemudian juga ada jasa pinjam meminjam, jasa pinjam meminjam efek. Nah, jasa ini akan membantu anggota clearing dalam memenuhi kebutuhan efek biar terhindar dari kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Contohnya tuh kayak short selling sama margin trading kayak gitu. Terus yang keempat juga ada jasa lain yang terkait pasar modal kayak layanan M-Clears, kemudian jasa situs pusat pelaporan, jasa clearing transaksi bursa atau ETP, Electronic Trading Platform kayak gitu. Nah, mungkin itu ya sedikit penjelasan mengenai Self Regulatory Organization yang ada di bursa kita. Next. Oh, mohon maaf ya teman-teman, KSEI masih belum. Mungkin bisa kembali lagi, operator. Bisa kembali lagi moderator ke sebelumnya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, saya belum menjelaskan mengenai yang KSEI. Bisa kembali lagi. Nah, oke. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang ketiga yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia ya, teman, atau KSEI. Nah, KSEI ini sini bukan KSEI yang ada di UKM sebelah ya teman-teman. Kalau di FEB itu kan ada UKM KSEI, kelompok studi ekonomi Islam kayak gitu.
Nah, ini berbeda. Jadi, KSEI ini fungsinya untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang meliputi pengelolaan aset kayak pendaftaran pembukaan rekening efek, kemudian perubahan data pemegang rekening, penutupan pemegang rekening, sama pemblokiran. Terus juga ada jasa kustodian kayak penyetoran dana, penyelesaian transaksi, dan tindakan korporasi. Kemudian juga di KSEI ini ada jasa lain kayak IPO, yang mana nantinya pada tanggal pendistribusian, KSEI ini akan mendistribusikan saham ke pemegang rekening sesuai dengan data hasil penjatahan yang diterima emiten atau biro administrasi efek, kayak gitu. Lalu juga ada penawaran tender yang merupakan penawaran pembelian atau penjualan atas jumlah efek, kayak gitu. Nah, mungkin itu ya terkait 3 lembaga atau SRO yang ada di pasar modal kita. Next. Nah, ketiga lembaga tadi itu didukung oleh komponen-komponen yang ada di bawahnya, teman-teman. Yaitu yang pertama itu ada perusahaan efek. Nah, kegiatan usahanya yaitu penjamin emisi efek atau underwriter. Nah, ini merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk proses go public, kayak gitu. Kemudian ada manajer investasi, yang mana pihak ini yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah. Kemudian juga ada perantara pedagang efek, yang mana pihak ini yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek. Lalu di sini juga ada lembaga penunjang pasar modal. Itu yang pertama ada bank kustodian. Nah, bank ini memberi jasa penitipan efek, harta, dan juga jasa yang berkaitan sama efek. Jadi kayak nerima dividen, bunga, dan semacamnya, kayak gitu. Kemudian juga ada biro administrasi efek. Nah, biro ini melakukan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan sama efek, kayak gitu. Kemudian ada wali amanat. Nah, ini pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Kemudian juga ada perusahaan pemeringkat efek. Nah, kalau ini tugas utamanya itu melakukan pemeringkatan atas objek pemeringkatan. Kemudian ada penilai harga efek yang menilai harga wajar efek kayak saham dan obligasi, kayak gitu. Kemudian juga ada penyelenggara program pelindungan investor efek Indonesia atau lebih mudahnya kita sebut Indonesia SIPF. Nah, lembaga ini yang menyediakan pelindungan dana para investor. Jadi teman-teman nanti misal terjun di pasar modal, dana teman-teman akan aman, kayak gitu. Kemudian ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Nah, badan ini sebagai tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kayak gitu. Lalu juga ada profesi penunjang pasar modal. Yang pertama itu ada akuntan. Nah, akuntan ini yang melakukan audit terhadap laporan keuangan emiten, perusahaan publik, bursa efek, dan pihak lain dalam sektor pasar modal, seperti itu. Nah, mereka juga ngasih pendapat dari laporan keuangan tersebut. Kemudian ada konsultan hukum. Nah, konsultan hukum ini ngasih pendapat hukum ke pihak lain yang berkaitan dengan proses penawaran umum dan pendapat hukum bagi emiten yang mendaftar ke OJK, gitu. Kemudian juga ada penilai. Nah, ruang lingkup kegiatan penilaian ini meliputi penilaian properti dan usaha, kayak gitu. Lalu juga ada notaris. Nah, notaris ini berperan memberi jasa khususnya dalam rangka pembuatan legal dokumen terkait kegiatan dan produk di pasar modal, kayak gitu. Lalu di sini ada pemodal atau yang biasa kita sebut sebagai investor. Nah, investor ini yang punya kelebihan dana dan butuh sarana investasi di pasar modal. Nah, di dalam investor ini ada 2 macam, entah itu dari institusi maupun perorangan atau retail, kayak gitu. Dan di sana juga ada investor asing dan investor lokal, kayak gitu. Kemudian ada emiten. Nah, emiten ini pihak yang jual efek ke masyarakat. Efek yang dimaksud itu kayak saham, obligasi, gitu. Nah, kalau perusahaan publik itu perseroan
yang udah punya jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai ketetapan peraturan pemerintah kayak gitu. Oke, next. Oke, kita lanjut ke peraturan pengawasan dan pemeriksaan pasar modal. Nah, untuk peraturan pasar modal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, peraturan pelaksanaan di industri pasar modal itu diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia kayak gitu, teman-teman. Lalu pengawasan pasar modal itu ada dua, yaitu market conduct dan juga pengawasan transaksi efek. Nah, market conduct ini fokus kepada perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyertaan informasi dan bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan yang baik dan jujur kepada konsumen, seperti itu. Kemudian untuk pengawasan transaksi efek, secara umum pengawasan transaksi efek itu di pasar modal diawasi oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK selaku regulator. Nah, mungkin untuk pemeriksaan pasar modal itu bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Nah, mungkin itu ya penjelasan sedikit terkait peraturan pengawasan dan pemeriksaan pasar modal. Next. Lalu kita lanjut ke produk di pasar modal ya. Kalau teman-teman bisa lihat di layar teman-teman itu ada obligasi ya. Nah, obligasi ini merupakan efek berbasis surat hutang. Nah, karakteristiknya yang pertama nilai nominal. Nah, nilai nominal ini adalah nilai pokok dari obligasi yang akan diterima pemegang obligasi saat jatuh tempo. Kemudian ada kupon atau nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Kemudian yang ketiga itu ada jatuh tempo atau tanggal saat pemegang obligasi akan dapat pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang sudah dimiliki. Kemudian yang keempat ada penerbit atau emiten, seperti itu. Kemudian produk pasar modal yang kedua itu ada derivatif keuangan. Nah, derivatif keuangan ini instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya itu instrumen-instrumen keuangan, bisa berupa saham, obligasi, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Contohnya itu kayak RAIK, waran, dan semacamnya. Kemudian di sini juga ada reksadana. Nah, reksadana itu adalah wadah buat menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang diinvestasikan lagi ke portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, reksadana ini ada yang konvensional dan juga ada yang syariah. Bedanya yaitu dari pengelolaannya. Kalau reksadana syariah itu sesuai dengan prinsip syariah kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada saham. Nah, saham ini merupakan tanda penyertaan modal seorang atau badan usaha di suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi kalau bahasa kerennya teman-teman ya, kalau kita punya saham berarti kita juga jadi pemilik perusahaan itu. Ya meskipun cuma 0,00 sekian persen kayak gitu. Nah, kemudian keuntungan yang diperoleh investor bisa dari dividen dan capital gain kayak gitu. Kalau dividen itu keuntungan yang dikasih perusahaan ke para investornya. Lalu kalau capital gain itu didapat dari selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi misal kita beli suatu saham nih di harga 100.000. Kemudian kita jual di harga 130.000. Nah, maka kita mendapatkan capital gain sebesar 30.000 kayak gitu. Tapi perlu diingat juga ya teman-teman, saham ini juga ada resikonya, yaitu ada risiko capital loss sama risiko likuiditas. Nah, kalau capital loss ini kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli alias kebalikannya capital gain. Jadi minus. Contohnya itu kayak misal kita beli saham kayak tadi di harga 100.000 ya. Kemudian kita malah menjualnya di harga 70.000 kayak gitu. Jadi kita menerima loss sebesar 30.000 atau minus 30.000 kayak gitu. Terus kalau risiko likuiditas itu terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut atau dibubarkan. Nah, makanya kita kalau mau nanam saham juga harus tahu profil perusahaannya, dengan cuma ikut-ikutan teman-teman seperti itu. Kemudian saham ini juga sama seperti reksadana ya. Saham ini juga ada yang syariah.
Nah, kriteria saham syariah ini yang pertama itu ada perusahaan yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya kayak perusahaan rokok, minuman keras, perbankan yang menganut riba, dan perjudian. Nah, kenapa rokok ya? Karena hukum konsumsi rokok itu kan makruh ya, jadi tidak bisa masuk ke saham syariah kayak gitu. Kemudian kriteria yang kedua, rasio utang berbasis bunga dibanding total asetnya itu tidak lebih dari 45%. Lalu yang ketiga, pendapatan non halalnya tidak lebih dari 10% kayak gitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman penjelasan mengenai produk yang ada di pasar modal seperti itu. Next. Oke, lalu di sini kita masuk ke tingkatan saham. Yang pertama itu ada saham lapis 1 atau blue chips. Nah, saham ini bisa dikatakan saham yang paling bagus ya, karena berperan besar dalam menggerakkan IHSG. Nah, IHSG itu merupakan indeks harga saham gabungan, teman-teman. Jadi, IHSG itu diperoleh dari gabungan harga saham yang ada di bursa kita, kayak gitu. Nah, saham blue chip ini, kapitalisasi pasarnya itu bisa lebih dari 40 triliun, sangat menggiurkan, seperti itu. Terus, juga punya volatilitas harga yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu terpengaruh dengan gejolak pasar karena perusahaannya itu memiliki kinerja yang baik kayak gitu. Contoh saham lapis 1 ini kayak BBRI, kemudian BBCA, Telkom, BBNI dan semacamnya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada saham lapis 2 atau mid cap stock kayak gitu. Nah, saham lapis 2 ini punya kapitalisasi pasar antara 500 miliar hingga 10 triliun. Nah, harga sahamnya cenderung fluktuatif dan terbilang liquid kayak gitu. Fundamentalnya juga cukup baik meskipun masih dalam tahap berkembang kayak gitu. Contohnya nih kayak saham BBKP, kemudian BSDE, saham JPFA atau sosis JPFA dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada saham lapis 3 atau small cap stock. Nah, saham-saham ini punya volatilitas harga yang tinggi. Nah, saham ini jadi incaran spekulan biasanya, teman-teman. Soalnya harganya tuh bisa dipermainkan, dia bisa melonjak kayak gitu. Nah, di situasi kayak gitulah spekulan itu mengambil keuntungan. Terus kalau dari sisi harga, saham lapis 3 ini terbilang paling murah di antara 3 tingkatan saham ini. Akan tapi kapitalisasinya di bawah 500 miliar, kecil. Contoh saham lapis 3 ini kayak IIKP, kemudian Fire, SMRU, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu ya teman-teman penjelasan terkait tingkatan saham, ada 3 kayak gitu. Next. Oke, kita lanjut masuk ke mekanisme transaksi pasar modal. Kalau secara umum ya teman-teman, transaksi saham dan obligasi itu dibagi menjadi 2, yaitu transaksi pada pasar perdana sama pasar sekunder gitu. Nah, pasar perdana, investor itu beli saham IPO pertama kali. Jadi ketika pertama kalinya perusahaan emiten ini menjual ekuitasnya ke investor umum gitu. Sedangkan pada pasar sekunder, transaksi pembelian dan penjualan terjadi di antara investor yang satu dengan investor lain kayak gitu. Transaksi sahamnya itu dilakukan lewat fasilitas bursa, sedangkan kalau obligasinya itu tidak melalui fasilitas bursa atau over the counter kayak gitu. Next. Lalu kita masuk ke go public atau IPO, initial public offering. Nah, IPO ini istilah mudahnya itu pertama kalinya perusahaan nawarin atau jual sahamnya ke masyarakat luas kayak gitu. Jadi semua perusahaan tertutup yang ada di Indonesia ini itu punya kesempatan buat jadi perusahaan terbuka dengan nawarin dan ngejual saham mereka ke publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, go public ini teman-teman punya beberapa manfaat buat perusahaan tersebut, kayak memperoleh sumber pendanaan baru, kemudian
meningkatkan citra perusahaan, dan juga meningkatkan nilai perusahaan kayak gitu. Tentunya dengan begitu para investor akan tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut kayak gitu. Kemudian go public ini juga ada tahapan-tahapannya kayak gitu. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, pada tahap ini calon perusahaan terbuka akan ngadain rapat umum pemegang saham, teman-teman, buat minta persetujuan kepada para pemegang saham terkait penawaran umum saham kayak gitu. Nah, kalau udah dapat persetujuan, calon perusahaan terbuka ini nanti bakal melakukan penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal kayak penjamin emisi, kemudian akuntan publik, penilai independen, konsultan hukum, notaris, dan juga biro administrasi efek. Terus tahap kedua itu pengajuan penyertaan pendaftaran. Nah, pada tahap ini calon perusahaan terbuka melengkapi dokumen pendukung buat menyampaikan pendaftaran ke OJK sampai OJK menyatakan bahwa penyataan pendaftaran itu udah efektif kayak gitu. Kemudian masuk ke tahap penawaran saham. Nah, calon perusahaan terbuka di sini bakal mulai menawarkan sahamnya ke masyarakat atau investor. Paling kurang itu 3 hari kerja dan paling lama 5 hari kerja untuk waktu penawarannya. Kemudian setelah itu tahap pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah penjualan saham di masa perdana itu selesai, saham tersebut akan dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, barulah transaksi saham tersebut terjadi di pasar sekunder seperti yang sudah saya jelaskan tadi kayak gitu. Next. Nah, kemudian teman-teman, ketika perusahaan tersebut sudah go public, punya kewajiban pelaporan ketika sudah proses penawaran umum. Jadi, emitennya itu punya kewajiban pelaporan buat ngasih informasi ke para investor. Selain itu, emiten juga nerapin prinsip transparansi buat meminimalisir penyelewengan, karena kan ada kontrol dari masyarakat kayak gitu. Nah, kewajiban pelaporan yang wajib dilakukan emiten itu yang pertama ada kewajiban pelaporan berkala, kayak laporan tahunan dan laporan realisasi penggunaan dana. Terus juga ada kewajiban pelaporan insidentil, kayak terbukaan informasi yang harus segera diumumkan ke publik, sama keterbukaan informasi memegang saham tertentu. Juga ada kewajiban melakukan aksi korporasi, kayak penerbitan saham bonus, kemudian penggabungan peleburan usaha, pengambil alihan perusahaan terbuka, dan juga ada kewajiban tata kelola perusahaan yang baik, kayak gitu. Next. Nah, ini ya teman-teman, kita udah masuk ke analisis nih, teman-teman. Jadi, jangan pada pusing ya, dibawa santai aja. Tapi tetap disimak, soalnya pasti teman-teman semua yang hadir di sini pengen nih jadi investor atau trader. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin jadi investor, itu analisisnya itu menggunakan fundamental kayak gitu. Kalau trader itu lebih ke analisis teknikal kayak gitu. Mungkin next. Nah, aku bakal jelasin yang analisis fundamental dulu ya. Jadi, untuk analisis fundamental ini, prinsipnya itu membeli saham dengan fundamental baik pada harga wajar atau di bawah harga wajar, teman-teman. Hal ini bisa dilihat dari rasio keuangan perusahaannya. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, buat lihat kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada rasio aktivitas. Nah, rasio ini buat ngelihat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya, kayak gitu. Terus ada rasio rentabilitas, itu buat lihat tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada rasio solvabilitas. Nah, rasio ini buat lihat struktur permodalan perusahaan dan kemampuan melunasi kewajiban jangka panjangnya. Lalu yang terakhir itu ada rasio pasar. Nah, rasio ini buat lihat kewajaran harga pasar perusahaan, kayak gitu. Next. Nah, terus juga ada dua pendekatan teman-teman dalam analisis fundamental, yaitu
ada pendekatan top down dan juga bottom up. Yang pertama itu ada pendekatan top down. Nah, pendekatan ini analisisnya dari makro ke mikro atau dari luas mengerucut kayak gitu. Nah, analisis makro ini bertujuan buat cari tahu nih kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Nah, ketika ekonomi negara itu bertumbuh, tentunya akan mendorong pertumbuhan pada perusahaan kayak gitu. Namun sebaliknya kalau turun ya bisa menghambat pertumbuhan perusahaan juga kayak gitu. Kemudian ada analisis sektoral atau industri. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dari masing-masing industri atau sektor. Nah, di sini kita akan lihat nih sektor apa saja yang bakal punya prospek bagus ke depannya begitu. Kemudian ada analisis mikro yang bertujuan untuk lihat kondisi perusahaan. Nah, bisa dengan mengukur kesehatan perusahaan dari laporan keuangannya kayak gitu. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu ada bottom up. Nah, pendekatan ini merupakan kebalikannya top down, yaitu analisis dari mikro ke makro. Jadi analisis ini lebih dulu menganalisis kondisi perusahaan, kemudian mempertimbangkan pengaruh kondisi ekonomi negara kayak inflasi, suku bunga dan semacamnya yang nantinya bakal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan kayak gitu. Next. Nah, kita udah masuk ke analisis teknikal nih teman-teman. Nah, mungkin secara teori sejauh ini terlihat rumit ya, tapi nantinya kalau udah praktek gak akan serumit itu Pak teman-teman. Jadi santai aja ya teman-teman. Kita belajar bareng di sini. Nah, untuk analisis teknikal ini biasanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu biasa digunain trader. Nah, biasanya itu buat memprediksi tren harga saham dari histori pasar yang masa lalu, terutama pergerakan harga saham dan volumenya kayak gitu. Nah, analisis teknikal ini punya 3 prinsip teman-teman. Yang pertama ada price discount everything. Jadi segala sesuatu yang mempengaruhi harga saham kayak fundamental, politik dan semacamnya itu sebenarnya sudah tercermin pada pergerakan harga yang terjadi di pasar kayak gitu. Nah, pergerakan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran kayak gitu. Sehingga dengan dasar hukum tersebut apabila jumlah penawaran atau offernya itu lebih banyak dibandingkan permintaan atau bid, itu harga sahamnya akan bergerak turun kayak gitu. Sebaliknya, jika permintaan lebih besar daripada penawaran, maka harga saham itu akan cenderung bergerak naik kayak gitu. Lalu prinsip yang kedua itu ada price move in trend. Nah, jadi harga saham biasanya bakal bergerak ngikutin arah tren tertentu atau sebuah pola pergerakan bakal terus lanjut sampai ada tanda-tanda nih mau berhenti atau berbalik arah kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada history repeat itself. Nah, pola pergerakan harga di masa lalu itu dipercaya bakal terulang lagi di masa datang kayak gitu. Jadi kita bakal ketemu suatu pola chart yang sering terjadi atau berulang-ulang dari waktu ke waktu kayak gitu, teman-teman. Next. Lalu di sini ada 3 kategori dalam analisis teknikal. Yang pertama itu ada analisis chart pattern. Nah, analisis ini dilakukan dengan cara mengamati pola yang terbentuk dari pergerakan grafik harga saham di periode tertentu. Pola-polanya itu kayak head and shoulder, kemudian double top, double bottom, dan semacamnya. Kemudian yang kedua itu ada analisis candlestick pattern. Nah, metode analisis ini melihat pola-pola candlestick atau pola-pola yang berbentuk batang lilin kayak gitu, yang diolah dari harga open atau harga pembukaan, kemudian high itu harga tertinggi pada hari itu, kemudian low itu harga terendah, dan juga close itu harga penutupan kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada analisis teknikal modern. Nah, analisis ini berbasis pada perhitungan rasio tertentu berdasarkan pergerakan harga historis saham. Nah, ketika rasio tersebut mencapai angka tertentu, teman-teman, akan timbul kondisi yang disebut sebagai overbought atau jenuh beli.
dan oversold atau jenuh jual kayak gitu. Nah, metode analisis teknikal modern ini yang sering digunakan itu ada moving average dan juga relative strength index atau RSI kayak gitu. Next. Oh, bentar. Kemudian di sini ada ini ya teman-teman. Istilah-istilah yang ada di saham, yaitu ada ARA dan ARB. Nah, ARA ini merupakan singkatan dari auto reject atas. Nah, auto reject atas ini terjadi ketika harga saham naik secara signifikan hingga menyentuh batas atas yang ditetapkan oleh bursa. Nah, ciri-ciri saham yang sedang ARA yaitu tidak ada lagi order di antrian jual atau overnya kayak gitu. Kemudian kalau ARB itu terjadi ketika harga saham turun secara signifikan. Nah, ciri-ciri saham yang sedang ARB itu tidak ada lagi order di antrian belinya atau di bid-nya gitu. Kemudian batasan auto rejection yang berlaku saat ini yaitu yang pertama untuk harga saham yang harganya itu 50 perak hingga 200 perak itu batas naiknya dalam sehari bisa 35%. Kemudian untuk harga saham dengan harga 200 perak hingga 5.000 itu batas naiknya dalam sehari mencapai 25%. Kemudian untuk harga saham di atas 50.000 di atas 5.000 itu batas naiknya dalam sehari hanya 20% kayak gitu. Nah, ketiga rentang harga tersebut berlaku auto reject bawah yang sama yaitu 7% karena efek pandemi sekarang. Kalau dulu sebelum pandemi itu auto reject bawahnya itu sama dengan auto reject atasnya. Jadi misal untuk harga saham 50 perak hingga 200 itu kan arahnya bisa sampai 35%. Jadi ARB-nya kalau sebelum pandemi itu bisa sampai 35% kayak gitu. Next. Kemudian sini kita masuk ke jenis chartnya. Sebelumnya chart ini adalah alat utama untuk analisis teknikal teman-teman yang fungsinya buat nunjukin riwayat pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Nah, di sini ada tiga jenis chart yang paling umum digunakan. Yang pertama itu ada line chart. Teman-teman bisa lihat di layar teman-teman ya. Untuk contohnya, nah line chart ini yang terbentuk dengan cara ngubungin tiap titik dari harga penutupan setiap sesi. Jadi chart ini nggak bisa ngasih gambaran informasi lain kayak harga pembukaannya tidak ada, kemudian harga tertingginya nggak ada, sama harga terendahnya itu tidak tercerminkan pada line chart ini. Kemudian yang kedua itu ada bar chart. Nah, chart yang terbentuk dari 4 jenis harga, yaitu harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan juga harga penutupan, kayak gitu. Harga pembukaan pada bar chart ini ada di sebelah kiri, dan harga penutupan itu ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk harga tertingginya dan harga terendahnya itu dihubungkan dengan garis vertikal yang ada di antara harga pembukaan sama harga penutupan, kayak gitu. Terus juga ada candlestick chart, yang mana candlestick chart ini juga mencerminkan 4 komponen harga, yaitu harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, sama harga penutupan. Namun dalam candlestick ini terdiri dari shadow atau ekor dan juga badan atau body. Sedangkan kalau di bar chart yang tadi itu hanya berupa garis aja. Jadi candlestick ini adalah jenis chart yang sering digunakan oleh trader atau investor buat analisis saham kayak gitu. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke tren saham. Tren itu merupakan arah kecenderungan pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Nah, tren ini ada 3 jenis, teman-teman. Pertama, itu ada uptrend atau tren naik, yaitu kondisi di mana suatu harga saham itu mengalami kenaikan secara terus-menerus. Nah, uptrend ini juga sering disebut dengan bullish kayak gitu. Nah, uptrend ini ditandai dengan adanya 2 titik terendah yang semakin meninggi.
Contohnya teman-teman bisa lihat di layar teman-temannya. Kemudian yang kedua itu ada downtrend atau tren turun. Nah, tren ini disebut juga bearish. Kebalikannya uptrend tadi. Jadi untuk downtrend ini merupakan kondisi di mana pergerakan harga saham itu mengalami penurunan yang signifikan sampai terjadi pembalikan harga kayak gitu. Nah, downtrend ini ditandai dengan adanya dua titik tertinggi yang semakin rendah kayak gitu. Kemudian ada sideways, yaitu kondisi di mana pergerakan harga saham cenderung naik turun dalam rentang harga tertentu. Biasanya sideways ini terjadi karena trader itu sedang menunggu konfirmasi kayak berita, laporan keuangan, dan juga kondisi pasar kayak gitu. Jadi ketika suatu harga saham pada tren sideways ini nanti menembus harga atas, maka kecenderungannya tren tersebut akan berubah menjadi uptrend, teman-teman. Begitupun sebaliknya, ketika harga saham di di tren sideways ini nanti menembus harga ke bawah, maka kecenderungannya tren tersebut akan menjadi downtrend kayak gitu. Next. Oke, mungkin itu ya teman-teman materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi dalam berinvestasi kita juga harus melakukan analisis, teman-teman. Jangan hanya ikut-ikutan dan berspekulasi kayak gitu. Dan dalam pelaksanaannya di pasar modal itu sudah diawasi oleh lembaga-lembaga resmi yang bertanggung jawab atas keamanan data dan juga dana kita. Asalkan kalian berinvestasi di sekuritas yang memang sudah diawasi oleh OJK kayak gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba karena uang kalian itu harus dikelola sebaik mungkin kayak gitu. Seperti kata-kata yang terucap oleh Bapak investor dunia yaitu Warren Buffett. Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat tidur, maka kamu akan terus bekerja sampai mati kayak gitu. Harapan saya semoga teman-teman bisa menerima dengan baik materi yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga memiliki pengetahuan baru dan keyakinan untuk berinvestasi setelah mendengarkan materi tersebut. Terima kasih karena sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan kayak gitu. Mungkin akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Heru yang telah membagi ilmunya kepada kita semua di sini. Gimana nih calon anggota muda KSPM? Pastinya udah pada paham kan dan lebih semangat lagi ya untuk memperdalam ilmu mengenai pasar modal. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Heru mengenai materi yang sudah dipaparkan tadi, bisa raise hand dan menyalakan mikrofon juga kameranya. Atau juga dapat menggunakan fitur chat ya. Baik, di sini sudah ada satu penanya nih Kak, dari Dia Mustikawati. Dia Mustikawati izin bertanya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari buklet materi CMF, saham Unilever masih termasuk dalam saham blue chip. Menurut Bapak, apakah demikian? Karena sepemahaman saya, saham blue chip adalah saham yang perusahaannya stabil, pembagiannya dividen lebih besar dari perusahaan lain, kinerja yang baik. Namun, setelah saya telusuri, harga saham dari perusahaan ini dalam kurun waktu 5 hari terakhir terus menurun, dan akhir-akhir ini pendapatan laba bersih, laba bersaham, margin laba bersih, serta banyak yang mengusulkan go privat. Dengan demikian, apakah masih layak Unilever dikelompokkan sebagai saham blue chip? Monggo untuk Kak Heru bisa dijawab pertanyaannya dari Kak Dia. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya terkait saham Unilever ini. Jadi memang ya teman-teman, saham Unilever ini memang masuk ke dalam saham lapis 1 atau blue chip kayak gitu. Namun
kita ketahui bahwasannya memang akhir-akhir ini, akhir-akhir tahun, 5 tahun ke belakang, itu harga sahamnya terbilang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi teman-teman, meskipun pada dasarnya nantinya kita menemukan saham kayak Unilever yang merupakan saham yang berfundamental baik, yang mungkin itu tidak akan selalu menjadi jaminan bahwasanya Unilever ini akan baik prospeknya untuk kedepannya. Ada juga ada juga hal-hal yang dapat membuat saham tersebut bisa mengalami penurunan, kayak semisal tata kelola perusahaannya, terkait manajernya mungkin, dan direksi-direksinya kayak gitu. Jadi bisa dikatakan saham Unilever ini sekarang lagi ini ya mungkin lagi dilepas oleh para pemegang sahamnya kayak gitu, karena mungkin pengelolaan perusahaannya yang tidak efisien kayak gitu, sehingga banyak katanya kan ada yang mengusulkan buat go privat aja kayak gitu. Jadi memang saham Unilever ini masuk ke saham blue chip memang kayak gitu, tapi dalam kenyataannya saham Unilever dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang ini memang mengalami penurunan yang signifikan. Jadi tidak selalu saham blue chip itu bisa dikatakan baik untuk diinvestasikan, teman-teman. Jadi monggo teman-teman bisa dengan bijak memilih saham yang layak untuk diinvestasikan kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Heru. Mungkin ada feedback dari Kak Dia Mustikawati? Atau sudah cukup jawabannya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, baik. Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya kepada Kak Heru, bisa bertanya di kolom chat atau bisa raise hand. Yuk teman-teman. Oke Kak, ini ada pertanyaan kedua dari Asma Nazifah. Hai Kak, saya mau nanya, makna dari efek sendiri itu apa dan kenapa KSPM sendiri prakteknya pakai iPod? Mungkin dari Kak Heru bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, bagus sekali. Apa makna dari efek? Efek ini contohnya kayak saham atau obligasi. Jadi efek ini bisa dikatakan juga sebagai produk pasar modal kayak gitu. Nah, kemudian kenapa KSPM ini prakteknya menggunakan iPod kayak gitu. Nah, jadi teman-teman seperti yang dikatakan oleh Ketum tadi ya, bahwasanya kita kan mempunyai 2 tempat ya di FEB, yaitu ada sekretariat dan juga galeri investasi. Nah, galeri investasi ini adalah suatu badan semi otonom yang yang ruang lingkupnya itu ke eksternal kayak gitu. Nah, jadi di KSPM ini untuk sekuritasnya itu bekerja sama dengan iPod kayak gitu. Nah, iPod ini juga broker yang paling banyak diminati nomor 2 di Indonesia. Yang pertama itu ada Mirai Asset, kalau teman-teman tahu ya. Tapi di Mirai Asset itu ada minimal top up-nya kayak gitu. Kalau nggak salah itu sekitar 10 juta untuk minimal top up-nya kayak gitu. Namun kalau di iPod ini adalah nggak ada minimal top up. Untuk top up pertamanya itu cuma 100.000 kita udah bisa berinvestasi kayak gitu. Kemudian juga fitur-fitur yang ada di iPod itu menurut saya sudah sangat sangat lengkap, sehingga teman-teman nantinya ketika terjun langsung di pasar modal itu bisa maksimal dalam melakukan analisa kayak gitu.
Mungkin itu Mbak Moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Heru. Mungkin ada feedback dari Kak Asma Nazifah terkait pertanyaannya tadi. Oke, terima kasih kepada Kak Asma Nazifah yang sudah bertanya kepada Kak Heru. Mungkin teman-teman lainnya yang ingin bertanya atau masih ada pemahaman materi yang masih kurang, bisa langsung ketik di kolom chat ya teman-teman, atau bisa langsung raise hand. Jadi teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Heru, tadi pembahasannya cukup menarik nih mengenai pasar modal. Oke, Kak, ini ada pertanyaan ketiga dari Zahra Aulia Bintang. Zahra ada izin bertanya ke Kak, sesuai dengan yang sudah Simpulkan ya, apakah ketiga badan atau lembaga tersebut saling bersaing gitu ya. Jadi atau malah melakukan apa ya, secara berkesinambungan kayak gitu ya. Nah, jadi untuk memaparkan pertanyaannya dari Anindya Ayu Kusmaning Tias, mungkin bisa unmute ya. Ya Kak, selamat siang. Oke. Izin bertanya, saya dari kelompok 12. Pertanyaannya, dalam berinvestasi bagi pemula itu lebih baik memilih investasi jangka panjang atau untuk investasi jangka pendek? Terima kasih. oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Untuk pemula, lebih baik melakukan investasi jangka panjang atau jangka pendek ya. Jadi kalau saran ya, mungkin ya, saran dari aku bagi para pemula yang ingin terjun langsung di pasar modal, itu sebaiknya teman-teman sebelum masuk terjun membeli saham atau obligasi, itu langkah lebih baiknya teman-teman ini mencari pengetahuan terlebih dahulu supaya nanti tidak salah milih kayak gitu. Jadi nantinya ketika sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup, lalu memutuskan buat terjun di pasar modal, itu nanti sesuai kebutuhannya teman-teman, entah itu bakal memilih investasi jangka pendek ataupun jangka panjang kayak gitu. Tapi biasanya para pemula itu melakukan invest, bukan trading. Kalau trading itu kan bisa dikatakan buat jangka pendek. Nah, kalau pemula itu biasanya melakukan investasi atau buat jangka panjang. Nah, saran saya, teman-teman pemula yang memang ingin berinvestasi buat jangka panjang, itu memilih saham-saham yang ada di saham lapis 1 atau blue chip. Namun seperti tadi ya, kayak Unilever itu kan juga masuk ke dalam blue chip, akan tetapi dalam kenyataannya dalam kurun waktu 5 tahun itu sahamnya mengalami penurunan yang signifikan. Jadi teman-teman diharapkan para pemula ini ya bisa memilih dengan bijak investasi atau saham yang akan dibeli buat investasi jangka panjang kayak gitu. Jadi pengetahuan itu cukup penting teman-teman buat menentukan apakah teman-teman bakal memilih investasi jangka panjang maupun jangka pendek kayak gitu. Cukup. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kepada Anindya yang sudah memberikan pertanyaan kepada Kak Heru. Ini Kak ada pertanyaan dari Tri Rahayu. Mungkin dari Kak Tri Rahayu bisa on-mic ya dan maparin pertanyaannya kepada Kak Heru. Halo Kak Tri Rahayu.
atas kesempatannya. Saya Tri Rahayu dari kelompok 14 izin bertanya mengenai tadi telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis chart, yakni terdapat perbedaan antara bar chart dan candle chart, yaitu dalam candlestick sendiri ini terdiri dari kaki dan badan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kaki dan badan lilin tersebut ada fungsi atau maknanya dalam proses menganalisis? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, sudah merambah ke analisis ya. Jadi memang perbedaan antara bar chart dengan candlestick chart itu, kalau di candlestick chart itu ada badannya atau bodinya ya, dan juga ada ekornya. Namun sebenarnya di bar chart itu juga ada ekornya. Namun kalau menurut saya pribadi ya, tampilan dari bar chart itu cukup membingungkan kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi memang memilih candlestick chart. Nah, lalu apakah kaki atau ekornya itu memiliki makna ketika kita melakukan proses analisis ya. Jadi mungkin ini ya, kalau ekor itu biasanya bisa ditentukan buat menentukan support dan resisten kayak gitu. Jadi kalau kita pakai candlestick chart, nah itu kan ada ekornya tuh ya. Nah, kita kan bisa melihat harga pada saat ini menyentuh harga tertinggi berapa dan harga terendahnya berapa. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwasanya dalam harga tertinggi, misal ekornya itu menyentuh harga 1.000, kemudian dibawa turun lagi ke harga ke harga 50 misal. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya harga 1.000 itu merupakan harga yang sulit ditembus oleh saham tersebut, sehingga bisa kita simpulkan juga bahwasanya saham tersebut di harga 1.000 itu merupakan resistennya atau batas atas yang sulit ditembus kayak gitu. Jadi dalam menganalisis suatu saham itu ekor atau kakinya itu memiliki fungsi juga, tidak hanya sekedar informasi terkait harga tertinggi atau harga terendah kayak gitu. Baik, apakah ada feedback dari Kak Tri Rahayu dari jawaban tadi? Baik, terima kasih sudah cukup jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Tri Rahayu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Rani Listiana. Mungkin bisa on mic dan bisa interaksi langsung dengan Kak Heru. Sebelumnya apakah suara saya sudah jelas ya, Mbak? Sudah. Iya, terima kasih. Sebelumnya selamat siang, Mas Heru dan Mbak Vina. Di sini saya Rani Listiana dari kelompok 1 ingin bertanya. Mungkin dari Mas Heru sendiri bisa share pengalaman atau memberikan kita tips bagaimana sih jadi seorang pemula itu mengenal diri kita itu bahwasanya kita itu lebih kecenderung ke investor atau menjadi trader gitu, Mas. Apakah pertanyaannya sudah dicerna dengan baik? Sudah. Pertanyaannya bagus sekali ya. Terima kasih, Mas. Oke. Meminta tips ya. Apakah sebagai pemula kita harus berinvestasi atau menjadi seorang trader atau melakukan investasi jangka pendek kayak gitu. Jadi seperti yang sudah aku jelaskan tadi di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bahwasanya dalam memasuki bidang pasar modal ini, kalau kita ingin terjun langsung, itu kita harus sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Jadi misal tujuan kita untuk berinvestasi itu buat hari tua kayak gitu. Nah, jadi harus kita memilih investasi jangka panjang dan begitu sebaliknya
ketika tujuan kita memang untuk jangka pendek, kayak misal buat beli sesuatu yang kita mau, misal Mbak Rani nih pengen beli tas kayak gitu, dalam jangka waktu dekat, ya mau nggak mau, kalau mau mencari uang tersebut di pasar modal, Mbak Rani bisa memilih buat berinvestasi jangka pendek atau menjadi seorang trader, yang mana hal tersebut juga bisa diimbangi dengan melakukan atau mencari informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang relevan terkait analisis teknikal, supaya nantinya ketika Mbak Rani terjun langsung ya buat menjadi trader, itu bisa menghasilkan kayak gitu, tidak malah mengalami kerugian atau capital loss kayak gitu. Jadi mungkin untuk tipsnya ya aku bisa katakan sesuai kebutuhan aja. Kalau misal memang kebutuhannya tidak terlalu mendesak dan buat hari tua mungkin, nah itu bisa melakukan investasi atau jangka panjang. Lalu kalau memang ada sesuatu hal atau ada yang diinginkan, barang-barang mungkin kayak tas tadi dalam jangka waktu dekat, itu bisa memilih menjadi trader, atau juga bisa memilih produk-produk pasar modal yang resikonya kecil kayak reksadana. Jadi kalau teman-teman pemula takut untuk terjun di saham nih, soalnya kan saham risikonya itu tinggi dan juga returnnya tinggi pula. Nah, jadi di antara 4 produk pasar modal tadi yang sudah saya jelaskan, itu produk yang memiliki risk and reward tertinggi itu adalah saham. Nanti mungkin teman-teman kurang berani untuk mengambil atau membeli saham, bisa juga melalui produk yang lain kayak reksadana. Jadi reksadana ini merupakan produk pasar modal yang risk and reward-nya itu rendah. Jadi untuk penurunannya itu tidak setajam tidak setajam saham, sehingga dana teman-teman itu bakal bakal aman kayak gitu. Dan juga yang melakukan pengelolaannya itu dari manajer investasi. Jadi teman-teman juga menyetorkan uang teman-teman buat diinvestasikan oleh manajer investasi kayak gitu. Baik, mungkin itu saja. Apakah ada feedback dari Kak Rani Listiana terkait pertanyaan tadi? Sampun cukup, Mbak. Terima kasih Mas Heru atas jawabannya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Hira Putri Sakanti. Apakah Kak Hira Putri Sakanti bisa on mic dan memarin jawabannya atau pertanyaannya? Kak Hira. Iya, Kak. Saya Hira Putri Sakanti, izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa ada beberapa produk pasar modal, yaitu obligasi, derivasi keuangan, reksadana, dan saham. Menurut Kakak, bagaimana cara kita untuk menentukan produk pasar modal yang tepat untuk kita para pemula? Oke. Tanya sangat bagus ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi izin menjawab ya. Mungkin kita bisa sesuaikan sama psikologi kita masing-masing. Kalau mau investasi, itu ada hal yang harus diperhatikan, kayak metodenya, kemudian uang, kemudian juga mind atau pola pikir kita kayak gitu. Jadi disesuaikan sama kemampuan dari diri kita masing-masing. Kalau kita itu suka risiko yang tinggi, ya monggo bisa membeli saham. Lalu kalau misal kita
tidak suka yang risikonya tinggi, mau risiko yang rendah atau sedang-sedang, itu bisa di reksadana kayak gitu. Dan jangan lupa juga buat dalam berinvestasi itu usahakan kita menggunakan uang dingin atau uang yang siap hilang kayak gitu, karena tidak selalu berinvestasi itu akan mengalami keuntungan. Jangan lupa juga bahwasanya berinvestasi itu juga bisa mengalami kerugian kayak gitu. Jadi saran saya, teman-teman yang ingin berinvestasi, monggo menggunakan uang dingin atau uang yang siap buat hilang kayak gitu. Kasarannya kayak gitu. Karena misal nih teman-teman menggunakan uang UKT buat berinvestasi kayak gitu, kemudian malah mengalami kerugian. Nah, tentunya itu bakal berdampak negatif terhadap proses pembelajaran kalian di kuliah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman pemula menggunakan uang dingin buat diinvestasikan kayak gitu. Mungkin ada feedback dari Kak Hira terkait Sudah, Kak. pertanyaan tadi. Sudah cukup jelas. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Alif Fawaidul. Silakan untuk on mic dan jelasin pertanyaannya. Halo Kak Muhammad Alif. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, silakan. Oke. Tadi pada pendekatan analisis fundamental ada namanya pendekatan top down dan bottom up, yang dimana ada analisis makro ya Kak. Nah, saya teringat kejadian pada tanggal 24 Februari kemarin. Jadi pada tanggal 24 Februari kemarin kan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan perintah operasi militer kepada Ukraina yang menyebabkan anjloknya IHSG. Pertanyaannya Kak, kenapa konflik di Eropa dapat mempengaruhi indeks harga saham di Asia Pasifik, termasuk Indonesia? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya dari Mas Alif. Jadi, sebentar. Kemarin Presiden Rusia tanggal 24 Februari Vladimir Putin mengumumkan perintah operasi militer kepada Ukraina sehingga menyebabkan IHSG anjlok. Pertanyaannya, kenapa konflik di Eropa dapat mempengaruhi harga IHSG di daerah harga indeks di daerah Asia Pasifik termasuk Indonesia? Jadi ya teman-teman, ketika ada suatu informasi yang cakupannya itu secara global kayak yang sedang hangat sekarang, yang mungkin konflik antara Rusia dan Ukraina, itu menyebabkan terjadinya ketidakpastian dunia kayak gitu. Jadi secara nggak langsung orang-orang yang memiliki barang kayak memiliki saham itu cenderung mengamankan modalnya atau menjual sahamnya buat mengamankan modalnya kayak gitu, sehingga yang terjadi adalah berdampak pada turunnya harga saham tersebut yang nantinya akan diikuti oleh indeksnya kayak gitu. Jadi sangat berpengaruh juga informasi-informasi terkait kayak konflik-konflik yang sedang terjadi yang cakupannya cakupannya dunia kayak gitu. Kayak dulu kasusnya Perang Dunia 1 dan 2, ya perekonomian juga terkena dampaknya termasuk pasar modal. Waktu itu juga sempat ini kan, sesuai sudah aku jelaskan tadi di sejarah, bahwasanya pada waktu itu bursa terpaksa buat ditutup karena adanya Perang Dunia 1 dan 2 kayak gitu. Jadi kondisi dunia itu sangat mempengaruhi perekonomian teman-teman, terutama di pasar modal kayak gitu. Karena yang seperti saya jelaskan tadi, akan timbul ketidakpastian di dunia ini.
Dan hal itu dapat membuat para investor itu mengamankan modalnya atau menjual saham-saham yang dimiliki, kayak gitu. Sehingga itu bisa menurunkan indeks-indeks harga saham yang ada di dunia, kayak gitu. Mungkin itu saja jawabannya. Apakah ada feedback dari Kak Muhammad Alif terkait jawaban dari Kak Heru tadi? Saya kira sudah cukup menjawab pertanyaan saya. Terima kasih kepada Kak Heru. Baik, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan terakhir dari Kak Prayoga Wibawa dengan Konoyo. Apakah Kak Prayoga bisa on mic dan jelasin pertanyaan kepada Kak Heru? Baik Kak, sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya Kak, tadi kan di PPT kan saya lihat itu ada bank kustodian ya Kak. Dan itu saya juga pernah mendengar itu kalau dalam pasar modal itu ada bank penampung. Itu kita cara membedakannya itu gimana ya Kak? Itu termasuk kustodian atau termasuk penampung itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi mungkin aku jelaskan sedikit lagi ya terkait bank kustodian ini ya. Nah, jadi bank ini memberikan jasa penitipan efek harta dan juga jasa yang udah saya jelaskan tadi. Nah, bank kustodian di sini itu kalau di pasar modal itu ada dua, yaitu ada bank BCA sama bank Permata kayak gitu. Nah, nanti teman-teman misal udah bikin rekening rekening investasi itu bakal dapat RDN. Di situ kalau teman-teman daftarnya menggunakan rekening BCA itu nanti RDN-nya akan menjadi bank BCA. Kemudian kalau teman-teman daftar pakai rekening selain BCA kayak kayak BRI, BNI itu nanti rekening yang akan jadi buat penampungan dana teman-teman di pasar modal itu menggunakan bank Permata kayak gitu. Kalau penampung itu KSEI. Jadi KSEI inilah yang menampung dana kita buat buat kayak penyetoran dana, kemudian penyelesaian transaksi dan semacamnya kayak gitu. Mungkin itu saja jawabannya. Apakah ada feedback dari Kak Prayoga Wibawa? Baik Kak, cukup jelas. Baik, terima kasih. Baik, karena waktunya terbatas, kita cukupkan sesi pertanyaan sampai di sini. Terima kasih kepada para penanya, dan terima kasih juga kepada Kak Heru selaku pemateri kita pada pagi hari ini, dan juga mohon maaf jika terdapat pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dapat dijawab. Sedikit saya menyimpulkan dari materi tadi, yaitu sejarah pasar modal di Indonesia, itu pertama kali dimulai dari dikeluarkannya buku pada tahun 1939 yang mengatakan bahwa transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun tidak resmi sehingga tidak ada catatan yang lengkap. Lalu berlanjut perkembangan pada awal abad ke-19, yang dimana Amsterdam Dams Effect Beurs mendirikan cabang di Batavia. Di awal berdirinya bursa ini, memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan adanya deregulasi pada awal 1987 yang membangkitkan kembali pasar modal. Merger Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dan yang terakhir pengalihan pengawasan dari Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Para pelaku pasar modal di Indonesia meliputi Self-Regulatory Organization atau SRO yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama BI, KPI, dan KSEI. Produk pasar modal terdiri dari 4, yaitu obligasi, derivatif keuangan, reksadana, dan juga saham. Mekanisme transaksi pasar modal terdiri dari pasar perdana dan pasar sekunder. Analisis saham terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, analisis fundamental yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan dari sebuah perusahaan, dan analisis teknikal yang digunakan untuk
memprediksi harga saham di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Saya mengingatkan kembali kepada para calon anggota muda KSPM FEB UNED untuk men-screenshot acara pada hari ini dan jangan lupa untuk mengisi presensi di link yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Sebelum acara ini ditutup, saya akan memberi arahan kepada teman-teman yang selanjutnya akan mengikuti tes tulis Capital Market Explore 2022. Setelah acara ini saya tutup, silakan teman-teman untuk langsung join pada breakout room sesuai kelas yang sudah ditentukan pada grup kelompok masing-masing. Setelah itu, silakan teman-teman segera membuka aplikasi quizzes.com sesuai prosedur pada buklet yang telah dibagikan panitia dan menunggu operator quizzes untuk mengirimkan kode quizzes pada chat Zoom. Apabila sudah mendapatkan kodenya, silakan teman-teman mulai mengerjakan tes tulis sesuai arahan dari operator atau panitia. Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Demikianlah tadi adalah serangkaian acara Capital Market Explore 2022. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya, Nurul Vina Tanzul Arifah, selaku pembawa acara dan juga mewakili dari seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang dengan penuh semangat mengikuti acara ini hingga selesai. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati selama acara ini berlangsung. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa pada tes tulis nanti. Salam pasar modal, salam investasi. KSPM Jaya Jaya Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk teman-teman, silakan untuk memasuki breakout room yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih.